Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu pada kesempatan ini dari Badan Pekerja Sinode untuk menyampaikan satu hal penting menyangkut dengan kegiatan ibadah kembali di gedung gereja. Kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kita semua masih tetap di dalam lindungan dan penyertaan kasih sayang Tuhan, dan semua masih terpelihara dengan baik walaupun kita berada di dalam suasana yang serba terbatas, suasana yang agak mencekam dalam kehidupan kita bersama, baik bergereja, berjemaat, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Saudara-saudara yang saya kasihi, keadaan kita secara umum memang belum memungkinkan untuk dikatakan atau dianggap aman dari bahaya pandemi COVID-19. Namun, keadaan tuntutan, kebutuhan, dan berbagai hal, maka suka atau tidak, kita harus mulai menyesuaikan diri dengan keadaan bahaya ini sambil terus beraktivitas, terus berupaya menjaga diri, keluarga, semua orang yang kita cintai, menjaga semua orang yang kita jumpai dimanapun, tetap aman dan terlindung serta terhindar dari bahaya pandemi COVID-19. Badan Pekerja Sinode dalam hal ini pelaksana harian, pimpinan harian, setelah mencermati dan mempertimbangkan berbagai hal dan konsekuensi, telah mengeluarkan surat nomor 223 A1 garing S Romawi 36 garing 2020 perihal penyesuaian kegiatan ibadah di gedung gereja. Surat ini ditujukan kepada Badan Pekerja Klasis dan Majelis Jemaat GPI Papua, CGPI Papua, di manapun berada. Isi surat ini sudah dikirim kepada semua dan akan diteruskan kepada masing-masing. Surat ini bertolak dari, tentu telah dikeluarkan kebijakan pemerintah tentang hidup berdampingan dan beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan kita karena itu telah memasuki suatu keadaan aktivitas baru yang disebut dengan new normal. Nah, pelaksanaan sebagai realisasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut atau keputusan pemerintah tersebut telah dikeluarkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga telah keluar kemarin ini adalah surat dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu tentang pedoman refungsionalisasi gedung gereja. Surat, dan ini juga akan dikirimkan kepada semua dengan ada panduan dari Persekutuan Ibadah yang Membangun. Jadi dalam panduan ini ada berisi gambar-gambar dan keterangan tentang tata cara melaksanakan kegiatan ibadah di gedung gereja. Nanti
akan dikirim dan bisa dilihat. Tapi inti dari surat kami ini yaitu ada menyangkut beberapa pokok, yaitu pertama tentang penyesuaian kegiatan ibadah di gedung gereja dapat dilakukan dalam koordinasi dengan gugus tugas pemerintah daerah setempat demi menjamin perlindungan kesehatan bebas COVID-19. Yang kedua, surat ini juga menekankan tentang prioritas pelayanan kita pada kebutuhan yang khusus atau pelayanan khusus, yaitu ibadah peneguhan sidi baru dan ibadah perjamuan kudus menggunakan seloki yang berlangsung serentak pada hari tanggal yang sama, yaitu Minggu 5 Juli 2020 di seluruh jemaat GPI Papua. Nah, kita berharap bahwa pelaksanaan ibadah ini sekaligus menandai dimulainya kembali aktivitas untuk pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk pelaksanaan peneguhan sidi ini untuk sementara kita lakukan dengan meniadakan kegiatan ucapan syukur yang menghadirkan banyak orang. Begitu, jadi pengucapan syukur hanya di lingkungan keluarga masing-masing. Ketiga, untuk menuju pada prioritas pelayanan itu, maka persiapan dan ibadah Minggu tanggal 14 besok ini dapat dilakukan di gedung gereja secara terbatas, hanya para pelayan, yaitu majelis jemaat, pengurus-pengurus wadah kategorial, serta calon sidi baru, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selanjutnya, ibadah Minggu tanggal 21 dan 28 Juni 2020 dilakukan untuk ibadah sebagai ibadah peradilan untuk mempersiapkan mengikuti perjamuan kudus tanggal 5 Juli 2020. Yang keempat itu, selama masa penyesuaian kegiatan tersebut, kegiatan ibadah Minggu dari rumah masing-masing masih tetap berlangsung, yaitu untuk jemaat yang tidak dapat mengambil bagian di gedung gereja dalam kegiatan ibadah Minggu. Ibadah untuk anak-anak dan remaja, ibadah sekolah Minggu untuk anak-anak dan remaja akan diatur dan disesuaikan kemudian. Lalu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan atau penyesuaian aktivitas ibadah ini sebagaimana disampaikan di dalam lampiran. Jadi lampiran ini dimaksudkan menjelaskan tentang isi surat ini. Jadi secara singkat saja uraian mengenai lampiran itu nanti dibaca secara keseluruhan, tapi gambarannya begini. Pertama, menyangkut dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan secara resmi oleh gugus tugas, yaitu kegiatan ibadah memperhatikan protokol. Itu dimaksudkan bahwa semua kegiatan ibadah itu berlangsung di dalam pengawasan dan di dalam pengaturan serta koordinasi dengan gugus tugas setempat. Jadi untuk ini maka pelaksanaan ibadah Minggu di gedung-gedung gereja tidak berlaku juga secara umum, dalam pengertian akan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing atau di daerah masing-masing. Ada daerah atau kota yang memperlakukan PSBB, ada yang belum memperlakukan PSBB, semuanya disesuaikan. Jadi intinya kita tetap mengikuti himbauan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita berharap bahwa dengan koordinasi pada gugus tugas
pencegahan COVID-19 itu untuk pengaturan di gedung gereja menyangkut dengan segala hal itu semua bersumber dari gugus tugas. Jadi kita sebagai para pelayan akan menyesuaikan. Yang kedua itu menyangkut dengan prioritas pelayanan untuk ibadah khusus peneguhan sidi dan perjamuan kudus. Jadi sesuai dengan permintaan untuk ibadah peneguhan sidi yang tertunda pada bulan April itu dapat kita lakukan sekarang. Ibadah peneguhan sidi ini tidak bisa berlangsung sendiri begitu saja tanpa dilakukan ibadah perjamuan kudus. Karena ibadah perjamuan kudus adalah ibadah sakramen, di mana semua yang diteguhkan sebagai anggota sidi gereja baru ya, harus mengikuti perjamuan kudus, yaitu pertama kali mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, sehingga ibadah peneguhan sidi dan ibadah perjamuan itu satu paket. Ibadah perjamuan kudus memang bisa berlangsung tanpa ada peneguhan sidi, tetapi kalau peneguhan sidi harus diikuti atau berdekatan dengan pelaksanaan perjamuan kudus. Karena itulah untuk pertama kali para sidi gereja mengambil bagian dalam perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus. Nah, untuk pelaksanaan serentak pada hari yang sama peneguhan sidi dan perjamuan kudus ini akan mengalami penyesuaian juga di tempat masing-masing, dalam pengertian kalau ada kota atau tempat yang mengalami pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan jam tertentu, misalnya jam 2 atau jam 5 sore, itu supaya dibuat bahwa ibadah peneguhan sidi bisa berlangsung pagi-pagi sekali dan ibadah perjamuan setelahnya. Itu bisa disesuaikan pada masing-masing tempat. Kita menyatukan pelaksanaan ibadah peneguhan sidi dan perjamuan kudus pada waktu yang bersamaan ini sekaligus juga untuk menghindari ya kebiasaan kita selama ini, tapi juga untuk menghemat waktu pelaksanaan yang tidak berulang tetapi yang sekali berlangsung pada hari yang sama gitu. Dan sekaligus dengan itu kita mengikuti atau menjaga himbauan pemerintah untuk tetap menjaga dan perlindungan kesehatan kita bersama sebagai masyarakat. Jadi kami berharap bahwa semua dapat menerima itu, dan khusus penegasan mengenai ini untuk semua ketua klasis, semua ketua majelis jemaat, pengintar jemaat, pegawai organik gereja. Jadi pelaksanaan peneguhan sidi dan perjamuan kudus adalah pada tanggal 5 Juli 2020. Selanjutnya mengenai pelaksanaan perjamuan kudus, yaitu menggunakan pola B, yaitu menggunakan sloki, dan pelayanan perjamuan itu dapat diatur sedemikian rupa dengan mengalami beberapa penyesuaian. Yang pertama itu adalah pada saat pelaksanaan perjamuan ini tetap ada meja perjamuan yang diatur dan disesuaikan khusus hanya untuk sejumlah anggota sidi gereja yang baru pertama kali mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, sedangkan semua anggota jemaat lain duduk pada tempat masing-masing sebagaimana masuk dan duduk. Nah, itu pengaturannya ada di dalam petunjuk, nanti bisa dilihat penjelasan. Nah, yang ringkasnya begini. Dalam pelaksanaan ibadah perjamuan kudus ini, selain menggunakan meja tadi untuk
sidi baru dan semua anggota yang lain duduk pada ini, kita tidak menggunakan cawan tapi menggunakan sloki. Dilakukan bersama-sama. Mengapa menggunakan meja dan harus ada yang duduk? Karena itulah pertama kali para sidi gereja ini mengaktualisasikan pengakuan percaya mereka, pengakuan untuk mengikuti Kristus, untuk mengambil bagian di dalam maidah, duduk bersama-sama makan dan minum dari roti pada meja yang sama. Nah, itu maksud. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya pembagian roti dan anggur seperti yang selama ini kita lakukan itu, kalau selama ini kita lakukan adalah roti dibagikan duluan, setelah itu makan, lalu kemudian anggur atau sloki dibagikan, lalu kemudian minum. Dalam pelaksanaan kali ini kita membuat penyesuaian, yaitu roti dan anggur akan dibagikan bersamaan, dan pada saatnya kita akan makan juga secara berurutan, yaitu makan roti dan minum anggur secara bersamaan atau beriringan. Nah, maknanya tetap sama sebagaimana pelayanan perjamuan sloki yang kita gunakan di dalam liturgi, hanya cara pelaksanaannya saja yang disesuaikan menjadi lebih singkat, begitu, lebih cepat. Nah, selanjutnya untuk persiapan dan pelaksanaan ibadah minggu tanggal 14 dan 21 Juni 2020 itu, yang tanggal 14 besok ini hanya terbatas, sudah sampaikan tadi, untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu. Ibadah minggu tanggal 21 dan 28 itu diikuti oleh orang dewasa sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan di sini, yaitu dibatasi hanya pada mereka yang sehat. Lalu mereka yang akan mengikuti ibadah perjamuan, mereka yang sehat ini adalah yang akan mengikuti ibadah perjamuan di gedung gereja. Jadi sehat dalam arti tidak mengganggu kesehatan ringan, mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan pilek, atau sakit bawaan, misalnya hipertensi, kemudian jantungan, lalu diabetes, kemudian gangguan paru-paru dan lain-lain, itu sebaiknya ibadah di rumah saja. Begitu. Jadi, nah, prioritas untuk ibadah tanggal 21 dan 28 ini untuk orang tua, bapak mama, atau kalau tidak bapak mama, wali. Begitu, dari mereka yang siji untuk mengikuti peralihan dan nanti mendampingi anak-anak mereka di dalam pelayanan perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, ibadah minggu yang akan berlangsung ini ibadah yang terbatas. Jadi ibadah yang menggunakan protokol kesehatan. Nah, bagi saudara-saudara yang merasa belum nyaman untuk situasi seperti ini, atau belum mau mengambil bagian dalam ibadah di gedung gereja yang mengalami penyesuaian ini, dapat tetap beribadah di rumah saja. Nanti segala pengaturan diatur oleh majelis jemaat setempat. Apakah mengikuti ibadah secara live, begitu, atau secara online atau secara offline, diatur dengan pembagian liturgi dan lain-lain sebagainya. Jadi ibadah di rumah tetap masih dapat berlangsung selama masa pandemi ini. Nah, kegiatan kita ini di dalam petunjuk ini, waktu itu antara tanggal 14 persiapan hari ini sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 memasuki tanggal 5. Setelah tanggal 5 Juli kita akan evaluasi begitu, tentang kelanjutan
ibadah minggu kita di gedung gereja. Semoga semua keadaan menjadi baik. Yang berikut saudara-saudara, yaitu mengenai kesiapan protokol kesehatan yang wajib diperhatikan dengan baik, yaitu setiap orang, tadi sudah disampaikan, setiap orang termasuk calon CD baru harus dalam keadaan sehat, wajib menggunakan alat pelindung diri, masker masing-masing yang dibawa dari rumah. Gedung gereja harus disemprotkan disinfektan dari ruang ibadah, kemudian kelengkapan ibadah seperti bangku, kursi, dan peralatan-peralatan yang digunakan secara bersama-sama. Jadi sebelum dan sesudah digunakan. Yang berikut menyediakan alat pengukur suhu jika dimungkinkan. Itu nanti konsultasi dengan COVID saja, dengan gugus tugas. Menyediakan wastafel, air, sabun, dan antiseptik lebih dari satu wadah yang dipisahkan untuk pria dan wanita supaya nyaman. Begitu ya, ini kan wanita-wanita selalu kalau dengan sesama wanita kan begitu ya, kalau mengantre di wastafel ya sebaiknya dipisahkan. Tapi majelis jemaat juga supaya menyediakan masker cadangan sebagai antisipasi untuk yang memang memerlukan atau sebagai pengganti jika ada yang rusak, mungkin basah dan lain-lain sebagainya, dapat memperoleh masker. Yang berikut mengatur jarak bangku dan tempat duduk dalam radius yang sudah diatur, paling kurang itu 1 meter antar peserta ibadah. Ya, nanti kalau untuk meja perjamuan yang CD baru ya bisa diatur dalam sementara waktu ya 0,5 meter atau jarak yang bisa disesuaikan supaya memungkinkan mereka menjalankan menerima sakramen. Untuk pembatasan peserta ibadah itu sudah dimuat juga di dalam surat Menteri Kesehatan dan juga ada di dalam PGI, yaitu hanya sejumlah 40%. Kalau di dalam surat-surat itu 40% dari jumlah populasi jemaat. Kalau di surat ini atau di penjelasan ini 40% dari kapasitas tempat ibadah. Ya, karena sudah mengalami pengaturan jarak, tentu kapasitasnya akan sedikit. Yang berikut, tidak ada sentuhan fisik berjabat tangan satu dengan yang lain, itu dijaga. Berkaitan dengan ibadah dalam protokol ini, pemberian persembahan berlangsung ke peti persembahan yang disediakan atau kotak persembahan yang disediakan diatur secara bergilir, masing-masing membawa sendiri di peti persembahan. Peserta CD baru dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan agar pada saat berlutut dan diangkat berdiri setelah akta peneguhan itu dapat berjabat tangan dengan pelayan atau pelayan dapat berjabat tangan. Tetapi selanjutnya untuk peserta CD baru hanya akan menerima ucapan selamat tanpa berjabat tangan, karena nanti jabat tangan itu banyak orang. Kemudian sesi foto dan lainnya supaya diatur dengan standar protokol kesehatan. Selanjutnya untuk hal-hal mengenai protokol kesehatan untuk penggunaan gedung gereja kembali atau penyesuaian penggunaan gedung gereja untuk ibadah minggu dapat dilihat pada situs PGI www.pgi.or.id ya. Ini seperti begini, nanti juga kita akan kirim, tapi bisa dilihat juga pada situs tersebut. Yang berikut 8 mengenai catatan khusus. Jadi apabila selama masa penyesuaian tersebut yang berlangsung mulai hari ini dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan periode pelayanan kita tanggal 5 Juli 2020 terjadi hal-hal yang tidak sesuai
maka akan menjadi tanggung jawab bersama semua, begitu baik para pelayan maupun semua yang mengikuti ibadah. Bila terjadi atau kedapatan di kemudian hari dari pelaksanaan ibadah mulai hari besok ini dan sampai dengan tanggal 5 ada kasus positif corona di antara peserta yang mengikuti ibadah, maka kegiatan ibadah minggu setempat dari mana gedung gereja itu dilakukan akan dihentikan sementara. Oleh karena itu perlu ada keseriusan dan kepatuhan bersama, disiplin bersama dari semua pihak untuk tetap menjaga dan menjamin kelangsungan kegiatan ibadah di gedung gereja pada waktu-waktu mendatang selama masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya mengenai akta liturgi sudah disampaikan di situ. Bila ada hal-hal yang belum atau akan dikonfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi langsung kepada kami via handphone. Begitu. Jadi di handphone saya ini saya pasangkan aplikasi Zoom, tetapi juga ada aplikasi Google Duo. Jadi yang bisa bercakap grup begitu. Jadi kita bisa bercakap-cakap, berkoordinasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penyesuaian kegiatan ibadah di tempat di gedung gereja. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semua pelaksanaan tergantung dari koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan pihak gugus tugas. Nah, catatan terakhir kami adalah bahwa harus dipahami oleh semua bahwa pemerintah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai menjamin hak dan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya, itu tidak bisa melarang orang beribadah, tetapi akan menyediakan segala akses untuk beribadah. Tetapi kalau pemerintah menghimbau untuk sementara waktu tidak berkumpul, tidak beribadah, hanya dari rumah, itu maksudnya adalah untuk melindungi segenap tumpah darah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Itu harus dipahami. Yang kedua, Badan Pekerja Sinode tidak pernah melarang orang untuk beribadah di gedung gereja. Malah kita mendorong kalau perlu ada gedung gereja yang diresmikan begitu, ada bangun gedung gereja baru begitu supaya ini. Tetapi ini kondisi yang khusus begitu. Lebih baik kita kehilangan momen untuk ibadah di gedung gereja, mungkin juga akan mengalami kekurangan dalam mengumpulkan persembahan umat itu, daripada kehilangan anggota karena berguguran akibat COVID-19. Begitu. Jadi itu supaya dimaklumi bersama. Seperti itu. Jadi kondisilah yang memaksakan kita untuk melakukan penyesuaian. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi kita dan memberkati kita, menjauhkan kita dari segala macam bahaya, khususnya bahaya pandemi. Sampai kita jumpa pada kesempatan lain. Tuhan memberkati.